disebut struktur APBN. Jadi APBN yang paling utama kalau dalam ekonomi kapitalisme itu pemasukannya itu dari pajak. Pemasukannya dari pajak. Seperti Indonesia itu 80% APBN itu dari pajak. Nah, sekarang kita bisa melihat sebagaimana tadi yang ditanyakan, bagaimana kondisi Indonesia ini. Apakah bisa sehat atau terkena krisis atau bagaimana? Kalau sumber pemasukan APBN itu yang mayoritas itu dari pajak, 80% itu dari pajak, maka berarti hidup matinya APBN tergantung pajaknya ada atau tidak. Nah, kalau dikatakan dengan wabah pandemi COVID-19 ini, di mana semua harus tinggal di rumah, dan hampir semua aktivitas produksi itu nyaris berhenti, berarti tidak ada produksi, tidak ada pertumbuhan, nanti ujungnya apa? Tidak ada pajak. Kalau tidak ada pajak, itu berarti APBN benar-benar tidak kemasukan darah, tidak ada aliran darah. Misalnya saja dulu di dalam nota APBN ditetapkan target, misalnya target pajak itu 1.500 triliun. Katakanlah angka APBN 2.000 triliun, mudahnya begitu, pajak 1.500 triliun, nanti yang 500 itu bisa dari pendapatan migas dan sebagainya, dan juga biasanya ada bantuan atau gampangnya utang lah itu. Itu struktur yang normal. Coba bayangkan kalau sudah ditetapkan anggaran APBN itu misalnya 2.000 triliun, dari pajak saja 1.500, nanti kalau benar-benar produksi itu berhenti, aktivitas ekonomi berhenti, sehingga tidak ada pemasukan dari pajak, misalnya hanya masuk cuma 200 triliun, 300 triliun, berarti benar-benar kekurangan darahnya itu berapa? Bisa sampai 1.000 triliun lebih, 1.000 triliun lebih. Terus negara itu mau membiayai anggarannya dari mana? Nah, tadi sudah disinggung, maka biasanya kalau sudah terjadi defisit APBN yang luar biasa besarnya, itu andalannya adalah dengan utang. Utang itu bisa dalam negeri, bisa luar negeri, atau dua-duanya. Gitu. Bisa G2G, bisa juga dengan mengeluarkan surat utang atau bond dan sebagainya. Gitu. Itu andalan kalau sampai pajak itu jeblok, pajak itu turun, maka andalannya harus negara itu mendapatkan utang. Nah, nanti dikejar lagi pertanyaan berikutnya, bond-bond yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan atau Kementerian Keuangan itu laku apa tidak? Ini kita akan semua menunggu. Kalau bond-bond itu tidak laku, surat-surat utang yang dikeluarkan tidak laku, itu otomatis sudah nggak ada pemasukan lagi. Atau mungkin minta utang kepada negara lain juga jeblok semua, secara level dunia juga ambruk semua, tidak ada yang memberi utang. Sudah, berarti alternatif kedua itu sudah tidak terjadi, sudah ketutup. Nah, dalam teori ekonomi, terus alternatif ketiga apa? Kira-kira apa? Ternyata ada yang super darurat, yaitu apa? Printing money, jadi mencetak mata uang baru. Dan ini adalah sumber inflasi yang luar biasa. Kenapa? Kalau mengikuti teori ekonomi, terutama teori kuantitas uang yang pernah dikemukakan oleh Irving Fisher ya. Teori Irving Fisher itu kan rumusnya M kali V sama dengan P kali T ya. Jadi kalau V-nya itu dipindah ke sisi kanan, berarti M sama dengan P kali T per V. Jadi P itu price atau tingkat harga umum, T itu transaksi, V itu velocity of money, jadi perputaran uang. Nah, jumlah uang itu rumusnya seperti itu. Maka kalau misalnya pemerintah mencetak mata uang baru, berarti M-nya itu naik. Nah, apakah itu menimbulkan inflasi atau tidak? Itu sebenarnya tergantung T-nya. Kalau T-nya itu membesar, artinya transaksi perdagangan di sektor real itu naik, maka pertambahan uang baru itu tidak menimbulkan inflasi. Berarti P-nya itu akan tetap. Misalnya uang dicetak 2 kali lipat, kemudian transaksi juga naik 2 kali lipat, itu P itu tetap. Asumsinya V juga tetap ya. Tetapi kalau kondisi seperti sekarang ini, di mana ekonomi sedang lesu, jangankan transaksi naik, transaksi itu malah turun. Kalau itu dinaikkan, diperbesar,
kemudian T turun, kita bisa melihat P-nya berarti bagaimana? P-nya itu akan melonjak sangat tinggi. Ini mengerikan betul, terutama yang pegang uang itu. Kita tidak bisa membayangkan. Kalau sampai pencetakan uang baru dilakukan, apalagi sampai triliunan, sementara transaksi itu jeblok, sudah sangat lesu seperti ini, maka harga-harga itu bisa sangat melambung tinggi. Saya tidak membayangkan gitu loh. Dulu ketika Krismon tahun 98 itu salah satu solusinya juga printing money, salah satu solusinya mencetak mata uang baru, dan kita bisa melihat hasilnya. Kalau yang pernah mengalami masa-masa hidup sebelum Krismon, kayak wajah saya ini kan wajah Krismon, pasti pernah merasakan yang kuliahnya zaman-zaman tahun 90-an. Saya kan kuliahnya itu. Saya masih ingat kalau beli nasi itu Rp100 masih bisa. Jadi kalau pagi Rp100 itu sudah komplit. Nasi, lauk pauk dengan sayur Rp100 bisa. Sekarang Rp100 untuk apa? Untuk ngasih pengamen aja dibanting itu. Ngasih pengemis aja dibanting. Rp100 nggak ada harganya. Kita beli nasi itu mungkin sekarang sudah Rp1.000 juga nggak ada harganya. Padahal Rp1.000 itu sudah kenaikan berapa itu? Inflasinya. Sudah 1000%. Nah, kalau sampai terjadi mungkin 5.000 atau sekarang menurut saya 10.000 itu bandingannya setara dengan Rp100. Itu sudah berapa kali lipat itu? Sudah 10.000%. Saya tidak membayangkan. Dulu membayangkan Rp100 menjadi 10.000 aja rasanya sudah wah luar biasa. Nanti kalau itu terjadi mungkin kita bisa membayangkan nanti belanja itu kita membeli mohon maaf ya, membeli nasi bungkus bukan 10.000 lagi. Nanti jangan kaget kalau membeli nasi bungkus itu Rp1 juta. Itu bisa terjadi ya. Beli telur mungkin Rp5 juta. 1 kilo. Dan harus siap-siap kalau memang pemerintah nekat untuk printing money. Itu yang terjadi apa? Inflasi, nilai rupiah menjadi nggak ada nilainya apa-apa. Kita menabung sekarang menabung ratusan juta, nanti kalau terjadi inflasi, ratusan juta itu bisa untuk berapa bulan? Bisa untuk berapa bulan? Mengerikan sekali itu. Nah, itu bahayanya kalau sampai terjadi printing money. Itu prediksi-prediksi saya kalau masih menggunakan cara-cara kapitalisme. Kita juga belum tahu apakah masih ada alternatif yang akan dilakukan oleh pemerintah kita. Ya, sebagai rakyat kita hanya bisa menunggu. Dan kewajiban kita juga mengingatkan kalau memang ada pemikiran-pemikiran yang bisa kita sumbangkan. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustadz. Tadi itu prediksi-prediksi yang kemudian dari Ustadz sampaikan dan beberapa alternatif yang mungkin bisa diambil. Secara real, ini kan ada beberapa langkah solutif yang sudah diambil oleh pemerintah kita nih. Seperti tadi, pandemic bond itu, Ustaz, yang nilainya lumayan besar dan sebentar lagi katanya akan dicairkan. Intinya itu seberapa besar efeknya untuk kemudian bisa, ya mungkin setidaknya sedikit menstabilkan kondisi perekonomian di Indonesia, atau mungkin bahkan malah nggak ada efeknya sama sekali, karena memang perekonomian dunia juga sedang lesu. Nanti sebelum kita masuk ke ekonomi dunia, mungkin ini dulu, Ustaz. Artinya kira-kira solusi-solusi yang hari ini diambil oleh pemerintah atau kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sampai hari ini itu kira-kira efek kedepannya seperti apa dalam hal tadi menjaga kestabilan atau bahkan pertumbuhan. Karena tadi melihat utang yang sebelum adanya diaktifasi pandemik ini sudah besar, apalagi ditambahnya utang bond pandemik ini sudah begitu besar, ditambah besar lagi gitu. Artinya ini dari dua kategori menjaga kestabilan ekonomi dan menjaga pertumbuhan ekonomi ini apakah masuk atau malah bisa tambah ambruk kondisi Indonesia ke depan? Mungkin itu, Ustaz. Iya. Kalau kita kembalikan pada teori ekonomi konvensional ya, tadi kita sudah urut-urutkan. Hidup matinya APBN itu kan nyawanya itu dari pajak. Nyawanya dari pajak. Dan melihat kondisi seperti ini, jelas pajak itu akan jatuh. Pajak akan jeblok, turun drastis. Saya nggak tahu penerimaan pajak itu seberapa. Kalau saya survei kecil-kecilan, tanya teman-teman pengusaha, baik pengusaha menengah maupun kecil, kalau besar saya nggak punya aksesnya,
itu rata-rata kejatuhannya sekitar 80%, 80% rata-rata. Bahkan ada yang sampai benar-benar tidak jalan bisnisnya itu. Tapi yang menengah-menengah rata-rata memang jatuh tinggal 10-20%. Oleh karena itu kalau kita pukul rata, kalau yang kelas besar kemarin kan beritanya sudah masuk ya, seperti Jarum Group itu sampai sudah kehilangan 167 triliun misalnya. Itu yang kelas-kelas besar ya. Itu maknanya apa? Semua terimbas, semua terkena. Oke lah, kalau kita taruh saja misalnya pukul rata 20%, berarti kalau produksi itu mengalami penurunan 80% sehingga tinggal 20%, asumsinya penerimaan pajak juga seperti itu kan. Kalau katakanlah misalnya target pajak itu 1.500 triliun, kalau nanti penerimaannya 20%, itu kan berarti tinggal sekitar 300 triliun. Terus kekurangannya dari mana? Nah, tentu saja kalau sampai tidak ada dana untuk menutup itu, mana negara ini mau dibiayai pakai apa gitu loh. Padahal mohon maaf ya, kalau saya boleh melihat sistem birokrasi Indonesia itu sangat gemuk, bebannya sangat berat gitu. Dari tingkat atas maupun bawah gitu. Kita bisa menghitung pejabat-pejabat yang di atas itu berapa ya. Jumlah staf khusus presiden berapa, wakil presiden berapa, nanti penasihat-penasihatnya, menterinya aja pakai wamen, menterinya itu ada berapa kementerian dan seterusnya, itu beban biayanya sangat besar. Kalau sampai tidak ada pemasukan, maknanya hampir semua kementerian itu bisa tidak ada pembiayaannya, tidak ada biayanya. Itu maknanya apa? Semua pejabat, mungkin aparat, termasuk ASN dan sebagainya itu bisa tidak gajian itu. Benar-benar bisa, istilahnya bukan lockdown tapi shutdown gitu. Bisa shutdown itu. Seperti Amerika dulu pernah kan ketika tidak bisa menggaji itu sebutannya kan shutdown. Kenapa? APBN nggak punya uang untuk menggaji. Itu gara-gara apa? Nota APBN-nya nggak disetujui terus oleh DPR-nya. Sehingga terjadi shutdown. Nah, kalau sampai APBN tidak kemasukan darah, APBN tidak kemasukan pajak, itu shutdown semua nanti. Semua kementerian itu akan shutdown. Berarti semua akan berhenti. Termasuk nanti aparat juga nggak bisa jalan. Polisi nggak bisa jalan, tentara nggak bisa jalan. Gimana bisa mengamankan rakyat Indonesia kalau nggak ada duitnya, nggak bisa jalan. Semua akan berhenti. Maka yang menjadi pertaruhan apa? Yang menjadi pertaruhan adalah utang tadi. Bon tadi itu harus menghasilkan. Maka kalau ditanya tadi, apa manfaatnya bon tadi ya? Apa manfaatnya kalau utang itu benar-benar bisa cair? Apakah itu merugikan atau menguntungkan? Jawabannya ya sangat mudah. Kalau kita rumah tangga yang biasa utang kan jawabannya mudah. Sudah banyak utang belum? Kalau sudah biasa ngutang, mesti namanya kita dapat utang itu akan menyelesaikan masalah rumah tangga kita. Tapi masalah apa? Masalah jangka pendek gitu loh. Negara itu juga begitu nasibnya. Kalau sampai bond yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan itu berhasil cair, berhasil ada yang mau beli itu bond-bondnya, maka berarti dalam jangka pendek selesai semua urusan tadi, semua kekhawatiran tadi terjawab, selesai. Jadi jawabnya apa? Jangka pendek akan selesai. Kalau tidak, ambruk ini, shutdown. Berarti terus masalahnya di mana? Tentu saja masalahnya ada di jangka panjang. Ya. Masalahnya ada di jangka panjang. Nggak ada masalah ya? Ya, aman, Tad. Tadi masih bisa ditangkap? Masih, Tad. Ya. Oh iya. Baik, Tad. Kita melangkah ke ekonomi dunia, jadi kita mulai keliling dunia ini. Tadi kita sudah identifikasi bahwa ternyata dengan ciri-ciri yang ada, perekonomian Indonesia itu masuk ke dalam kategori ekonomi kapitalis, ya, ekonomi kapitalisme, di mana kapitalisme hari-hari ini itu adalah ekonomi yang kemudian mendominasi atau menghegemoni negara-negara di dunia atau ekonomi-ekonomi di dunia. Nah, dalam hal ini, apakah Indonesia kemudian ada istilahnya mungkin seperti tawaran
bantuan yang benar-benar care atau yang benar-benar peduli terhadap Indonesia dalam hal menjaga hegemoni ini yang kemudian memiliki kendali terhadap hegemoni ekonomi dunia ini, atau memang justru yang memang negara-negara maju yang saat ini mengendalikan dunia justru dalam keadaan lesu juga, sebagaimana beberapa pengamat menganalisa ini. Bahkan World Bank atau Bank Dunia memprediksi akhir April atau masuk Mei ini itu pertumbuhan ekonomi dunia itu bisa minus sekitar 2 atau 3%. Gitu. Artinya dengan kondisi seperti ini, mungkin barangkali diawali dengan fakta perekonomian dunia seperti apa, apakah sama dengan Indonesia atau mungkin lebih parah, karena secara dominasi perekonomian kan kita tahu bahwa yang mendominasi perekonomian dunia hari ini adalah Cina, ya kan, dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa sebelum adanya corona. Namun ketika terkena corona itu tentu akan memiliki dampak juga yang kemudian bisa mempengaruhi negara-negara lain karena dia yang mendominasi perekonomian dunia. Artinya dengan kondisi negara-negara maju atau yang memiliki kendali atas negara-negara dunia ketiga atau negara-negara berkembang, ini bagaimana kondisi perekonomian dunia, dan tadi prediksi ke depannya secara dunia, secara globalnya seperti apa, dan kembali lagi ke negeri kita Indonesia, apakah ada harapan dari sana, dari global itu, atau malah mungkin bisa semakin terpuruk. Nah, mungkin seperti itu, Ustaz. Ya. Kalau ditanya Indonesia sama dunia itu sama tidak, ya jawabannya sama. Kenapa? Karena sistemnya sama. Terus kalau penjelasan level dunia itu bagaimana? Ya, tadi kembali kepada penjelasan saya tentang sistem ekonomi. Yang paling mudah memahami sistem ekonomi tadi kan dengan tubuh manusia tadi. Berarti nyawanya ekonomi kapitalisme itu tergantung jantungnya. Jantungnya itu masih berdegup atau tidak. Jantungnya itu masih berdenyut atau tidak. Kalau jantungnya masih berdenyut, maknanya masih hidup, masih sehat. Tapi kalau sudah mulai denyutnya itu mulai rusak, berarti ini tanda-tanda mau mati. Gitu. Jantungnya itu apa? Kita bisa melihat dua tadi. Jadi kalau kita mau menjadi analisis ekonomi, lihat saja dunia perbankannya dan dunia pasar modalnya. Nah, kita melihat sederhana saja kan. Dari dunia perbankan, kita bisa melihat fakta-fakta terjadinya krisis, terutama krisis 2008 di Amerika, subprime mortgage itu kan kita bisa melihat itu kerontokan di dua-duanya, baik di perbankan maupun pasar modal. Karakter perbankan itu gimana? Hidup matinya perbankan itu kan dia mendapat duit tabungan masuk ke banknya. Kewajiban dia memberi bunga. Terus bagaimana bisa dapat bunga? Dia harus meminjamkan kepada sektor swasta, perusahaan. Duitnya itu harus diputar. Dan diputar harus menghasilkan, nanti harus dikembalikan pokok plus bunganya. Nah, ini yang disebut ekonomi yang normal, berjalan normal. Kapitalisme dunia itu bisa berjalan normal. Asumsinya apa? Tetap tumpuannya itu adalah sektor real, yaitu bagaimana duit itu diputar di sektor real, apakah menghasilkan atau tidak. Nah, sekarang silakan dibayangkan, kalau seluruh dunia itu ekonominya ambruk semua, sektor real itu ambruk semua aktivitas ekonomi ambruk semua, produksi itu sudah tidak ada, pertumbuhan ekonomi sudah tidak ada, maknanya apa? Sudah tidak mungkin ada uang yang bisa dibayarkan kepada bank. Bank-bank itu akan bangkrut semuanya. Karena apa? Tidak ada yang bisa dikembalikan. Jangankan bunga, jangankan uang pokoknya, bunga saja sudah nggak bisa memberi. Jadi kalau sudah tidak bisa mengembalikan baik pokok maupun bunganya, berarti apa? Sama kayak logika tadi, lesu darah kan? Kalau bank itu sudah tidak bisa menerima pengembalian, itu istilahnya kan NPL ya. Jadi terjadi apa? Terjadi kredit macet. Jadi musuh utama perbankan baik level Indonesia maupun dunia itu kalau sampai terjadi kredit macet, tidak ada yang bisa membayar, berarti bank itu juga tidak akan bisa memberikan imbal kepada penabungnya. Semua penabung itu jangankan dia mengharapkan bunga. Ancaman yang paling berat itu apa? Duitnya juga akan bisa hilang gitu nanti. Duitnya bisa hilang. Jadi mohon yang punya duit dititipkan hati-hati.
Kalau sampai nanti terjadi kebangkrutan, terus duitnya dari mana? Coba bank juga sudah nggak ada duit lagi, duitnya dilempar semua, duitnya dipinjam semua, nggak ada yang kembali. Terus dia kalau diambil ATM-nya nggak ada yang keluar itu duitnya. Itu level dunia akan bisa terjadi seperti itu. Itu kalau di dunia perbankan. Kalau di dunia Di dunia pasar modal itu nanti ditentukan oleh apa? Jatuh bangunnya semua harga saham. Itu biasanya ukurannya kan indeks harga saham gabungan, ISHG. Nilai ISHG itu kan menjadi indikator. Itu kalau sampai itu mengalami kejatuhan, itu maknanya apa? Semua kekayaan yang dalam bentuk surat-surat berharga tadi, itu bisa hilang. Nilainya itu bisa hilang. Katakanlah misalnya kita itu dulu membeli saham harganya 10.000 per lembar. Kita membeli 1 juta lembar saham. Berarti uang yang kita keluarkan berapa? 1 miliar. Asumsinya kalau kita pegang 1 juta lembar saham itu, ini kita bisa gaya sedikit ya, bisa agak sombong sedikit, berarti kita memegang uang berapa? 10 miliar. Kita merasa kekayaan kita masih 10 miliar. Coba bayangkan kalau semua nilai-nilai saham itu rontok semua, akibatnya apa? Kalau terjadi kegoncangan ekonomi, nilai saham itu yang menentukan bukan aktivitas ekonomi real, sepenuhnya ditentukan oleh opini, oleh isu, oleh rumor. Itu bisa membuat terjadinya kepanikan dan bisa membuat terjadinya ledakan. Ini yang berkali-kali saya jelaskan. Krisis itu munculnya dari apa? Kalau terjadi ledakan, kepanikan, membuat semua kan dari apa? Tiba-tiba harga saham kita yang dulunya kita beli itu 10.000 per lembar, nilainya tinggal 100 rupiah. 100 rupiah kali 1 juta itu oke lah, masih punya 100 juta. Tapi kita kehilangan berapa? Dari 10 miliar tadi tinggal 100 juta. Itu kalau masih ada nilainya 100 rupiah. Bisa terjadi itu bahkan tidak ada nilainya sama sekali. Dibuang aja nggak ada yang mau nemu. Kenapa? Bisa 0 rupiah, berarti kehilangan 10 miliar. Itu kalau dia pegang 10 miliar. Bagaimana yang triliunan itu bisa habis dalam waktu sekejap. Dalam level dunia itu seperti itu. Kalau keadaan seperti itu dalam level dunia, terus mana negara yang mau diharapkan Indonesia? Kalau kejadiannya seperti itu, maknanya apa? Sektor swasta kalau ambruk itu menjadi beban negara semua. Ingat krisis 2008 di Amerika, ketika terjadi kredit macet di dunia properti ya, yang disebut subprime mortgage. Jadi kasus kredit macet di dunia properti oleh kalangan subprime tadi itu maknanya apa? Piutang-piutang yang diberikan oleh bank kepada pengembang yang bisnis di properti itu tidak ada yang balik. Dia hanya pegang surat utang, tetapi tidak ada yang bayar. Terus bank itu hidupnya dari mana? Habis kan dia. Kalau ingin mempertahankan bank itu agar hidup dan bisa memberi imbal, menyelamatkan uang dari para penabung, siapa yang akan diteriaki oleh bank? Pasti dia akan berteriak kepada negara. Pemerintah pasti akan diteriaki supaya memberi pertolongan. Namanya apa? Bail out kan. Dulu sampai berapa coba bail out yang dikeluarkan oleh zamannya Obama itu? Bisa dihitung. Sampai berapa? 6.000 miliar US dollar kalau nggak salah. Itu kita bisa bayangkan. Itu harus di bail out oleh pemerintah. Nah, kita ini masih awal-awal terjadinya krisis. Kalau ekonomi ini kan baru mau turun ke bawah itu. Baru mau turun ke bawah. Nanti puncaknya itu Oktober. Jadi yang disebut nanti titik paling rendah itu perkiraannya Oktober. Nah, itu puncaknya. Nanti kalau semua sudah bangkrut, bank itu nanti bisa habis duitnya. Jadi bisa saja kita ngambil ATM nggak ada uangnya itu. Semua kalau bangkrut. Level dunia, bank-bank di Amerika, di Eropa, semua kalau bangkrut gitu, tinggal pemerintahnya bisa ngasih bailout atau tidak, bisa nolong atau tidak. Kalau nggak bisa nolong, ya semua bangkrut itu berarti bangkrut bareng-bareng. Tapi kalau masih bisa nolong, berarti pemerintahnya masih punya uang, prioritasnya apa? Menolong bank-banknya. Yang bank bangkrut tidak bisa memberikan uang lagi kepada penabungnya. Nah, kalau semua kondisinya seperti itu, tadi pertanyaannya kan,
Terus Indonesia masih bisa ngutang nggak kepada negara-negara besar? Jawabannya mudah kan? Lah ngurusi dalam negeri, bank-banknya sendiri aja pada mau bangkrut kok harus ngurusi negara lain gitu loh. Jadi kalau nanti kebangkrutannya itu serentak, ya minta tolong kepada negara lain juga berat. Nah, ini yang akan kita hadapi, Masya Allah, ini akan terjadi keruntuhan ekonomi dunia bareng-bareng. Makanya sering disebut ekonomi kapitalisme itu akan ambruk bareng-bareng gitu. Dan apakah kita akan mengambil pelajaran itu untuk kemudian segera kembali kepada jalan yang benar atau tidak, yaitu semuanya kembali kepada manusia, khususnya kepada umat Islam. Nah, itu gambaran saya ya, kalau kita mengharapkan pertolongan level dunia. Itu gambarannya, perjalanannya akan seperti itu. Terima kasih. Ya, baik Ustadz. Kita sapa dulu saudara-saudara kita di Indonesia bagian tengah, sepertinya sudah buka puasa ya, Tat ya. Selamat berbuka puasa. Di sana mungkin sudah 17.53 ya, udah mendekati maghrib. Ya, alhamdulillah masih menyimak, udah sekitar berapa puluh orang ini? 46 orang. Baik Ustadz, kita lanjut lagi. Mungkin ini bagian akhir ya, sebelum kemudian kita masuk sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Namun sebelum masuk ke sesi pertanyaan, kita coba tarik sedikit konklusi nih Ustadz. Artinya dengan kondisi yang begitu parah ya, semua negara bisa dikatakan dalam bayang-bayang keambrukan yang serentak. Namun dalam riwayatnya juga ternyata ekonomi kapitalis ini dia mampu bangkit Ustadz. Seperti Great Depression di tahun 1928 itu, ya walaupun dia butuh waktu yang cukup lama, itu kan sekitar ya 1 dekade atau 10 tahun, namun ternyata dia bisa bangkit kembali. Artinya di kondisi yang sekarang ini, apakah dia bisa melakukan hal yang sama, atau memang sudah tidak ada harapan sama sekali lagi, sehingga kita semua umat manusia itu harus benar-benar mencari alternatif yang benar-betul pas. Dan tadi seperti bahasa Ustadz, kita kembali ke jalan yang benar. Dan jalan yang benar itu harusnya seperti apa? Sistem yang benar-benar bisa menyelamatkan perekonomian yang betul-betul hancur sekarang itu seperti apa, Ustadz? Mungkin Ustadz, untuk konklusinya sebelum masuk sesi tanya-jawab. Iya, kalau ditanyakan kenapa ekonomi kapitalisme yang berkali-kali mengalami krisis, bahkan sampai depresi tadi yang disampaikan, kok masih bisa hidup lagi, bangkit lagi, tumbuh lagi. Nah, itu kita bisa melihat sejarah dan memang itu sudah menjadi karakternya kapitalisme. Sesuai teori-teori ekonomi kapitalisme juga, yang namanya terjadi krisis, itu maknanya terjadi kegoncangan di dalam keseimbangan ekonomi. Seperti Great Depression dulu itu kan disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh penawaran yang lebih besar dari permintaan. Permintaan lebih kecil. Berarti kalau penawaran lebih besar, maknanya apa? Banyak barang-barang yang tidak terbeli. Kalau barang tidak terbeli, nanti akibatnya apa? Banyak yang numpuk di gudang. Kalau barang numpuk di gudang, itu pengusaha sudah tidak akan mampu memberi gaji kepada buruh-buruhnya. Kalau buruh-buruh sudah banyak yang tidak digaji, pasti akan terjadi PHK. PHK mengakibatkan apa? Daya beli menurun. Kalau daya beli menurun, semakin banyak barang tidak terbeli. Barang tidak terbeli akan numpuk di gudang. Itu mengakibatkan PHK. Mengakibatkan turunnya daya beli, mengakibatkan apa? Banyak barang tidak terbeli. Terus itu yang menjadi spiral krisis, itulah yang kemudian puncaknya menjadi depresi. Dan kenapa bisa tumbuh lagi? Jawabnya apa? Ini yang menjelaskan adalah teorinya Keynes. Keynes itu masih percaya, walaupun Keynes itu kemudian menjadi bapak ekonomi makro yang mengusulkan ada kebijakan fiskal pertama kali itu kan Keynes. Karena dulu orang-orang ekonomi neoklasik itu masih percaya bahwa keseimbangan itu bisa pulih sendiri, tanpa harus ada campur tangan pemerintah. Tapi Keynes mengatakan jangan menunggu kita mati semua baru keseimbangan ekonomi akan terjadi sendiri. Itu dimarahi oleh Keynes. Maka dia mengusulkan agar ada kebijakan fiskal yang disebut oleh Keynes adalah defisit fiskal. Jadi bagaimana pokoknya pemerintah harus mengeluarkan anggarannya sangat besar walaupun pemasukannya kecil. Itu yang disebut defisit fiskal. Dan itu memang bisa menyelamatkan. Asumsinya kalaupun tidak ada
tidak ada uluran tangan dari pemerintah, itu sebenarnya keseimbangan ekonomi akan terjadi sendiri secara otomatis. Walaupun ini yang berkali-kali saya sampaikan, pasti ada korbannya. Dan kalau pertolongan pemerintah itu semakin lama, ya korbannya semakin banyak. Kalau itu dianggap sesuatu yang wajar oleh teori kapitalis karena dia bergandengan dengan teori evolusinya Darwin, ya sudah, mereka yang tidak survive itu akan punah gitu. Dan kepunahan manusia mungkin dianggap biasa. Ya sudahlah, biasa mati ya mati sendiri sana karena saya sendiri tidak bisa survive. Dan nanti kalau mau mati berapa juta akan dibiarkan. Sisa-sisanya itulah yang sehat, yang survive, yang kuat, dan itulah yang akan bisa membuat ekonomi tumbuh lagi. Dan keseimbangan baru akan muncul. Jadi sebenarnya goncangan itu terjadi pada masa transisi saja. Misalnya kemarin itu kita dengan kurs mata uang 14.000 itu berjalan 5 tahun. Itu bertahun-tahun berjalan. Nanti kalau mengalami goncangan menjadi 20.000 per dolar, perpindahan dari 14 ke 20.000 itulah yang menimbulkan gejolak ekonomi yang luar biasa. Banyak yang jatuh, banyak yang bangkrut. Tapi kalau nanti sudah bisa berhenti di 20.000 per dolar, stabil, nanti itu namanya apa? Keseimbangan baru terjadi. Dan dari situlah nanti pertumbuhan ekonomi bisa naik lagi. Itu siklusnya seperti itu yang disebut siklus konjungtur kan. Ada masa-masa naik, ada masa-masa jatuh, kemudian ada keseimbangan baru terjadi, naik lagi, nanti jatuh lagi, dan seterusnya begitu. Karena penyesuaian antara agregat supply dan demand itu untuk bisa terjadi itu yang butuh waktu yang agak lama. Perubahan-perubahan itu yang menimbulkan korban yang banyak. Itulah penjelasan singkat kenapa dibiarkan saja itu insya Allah menurut mereka keseimbangan akan terjadi setelah nggak tahu korbannya berapa. Setiap krisis selalu akan membawa korban. Nah, oleh karena itu kalau pertanyaannya bagaimana itu caranya bertobat kembali ke jalan yang benar, ya jawabnya harus berani memutuskan kembali ke ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam itu seperti apa? Intinya ya mudah saja. Ekonomi Islam itu mengendaki semua aktivitas ekonomi di sektor non-real harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Siap, Ustaz. Dilacak semuanya menurut hukum-hukum Islam. Itu mesti ujungnya apa? Islam tidak mengendaki ada aktivitas ekonomi non-real atau istilahnya aktivitas ekonomi di pasar keuangan, baik di bank konvensional, di perbankan maupun di pasar modal. Jadi kalau bank yang konvensional dan pasar modal dihapuskan, itu maknanya sektor non-real itu ditiadakan. Sektor non-real itu menjadikan mata uang sebagai komoditas. Itu kalau ditiadakan, otomatis Islam mengendaki tumpuan ekonomi itu kepada sektor real saja. Kalau tumpuan ekonomi itu pada sektor real saja, itu diharapkan apa? Itu insya Allah goncangannya nggak terlalu se-ekstrim kalau itu di ekonomi kapitalis. Masih tahan lah. Insya Allah ekonominya masih tahan, walaupun sunatullahnya pasti juga mengalami kejatuhan, tapi tidak separah jatuhnya. Ibaratnya itu dari gunung yang sangat tinggi jatuh di jurang yang sangat dalam. Kalau kita ya jatuh tapi dari mungkin dari kasur kita tidur jatuh di lantai. Cuma gitu aja lah kalau menggunakan ekonomi Islam. Insya Allah. Allah alam mungkin itu apa yang bisa saya jawab. Ya baik, alhamdulillah Ustaz, syukron jazilan. Berarti kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah tadi sudah sekitar 1 jam. Kita coba mengupas perekonomian Indonesia, begitu juga dunia, dan mencoba menarik konklusi dan secara singkat bahwa ternyata perekonomian yang ada sekarang, baik Indonesia maupun dunia, itu ternyata sangat rapuh dan sangat berbahaya bagi umat manusia. Bahkan tadi jurus untuk kemudian pulih kembali, ternyata jurus satu katanya itu biarkan saja gitu ya Ustaz ya. Biarkan saja sampai kemudian akan menemukan keseimbangan baru sehingga kemudian itu bisa membangkitkan kembali perekonomian, bisa menstabilkan kembali perekonomian. Nah, dan ternyata untuk mengakhiri itu ya mau nggak mau kita harus hijrah ya, harus benar-benar mengganti sistem kehidupan yang ada dengan sistem Islam. Ya, alhamdulillah itu pemaparan materi kita untuk diskusi kurang lebih 1 jam ini. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab
Ini alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin yang dari chat dulu ya kita jawab. Yang lain jika ingin bertanya bisa raise hand untuk kemudian bisa disampaikan secara langsung pertanyaannya. Namun ini kita dahulukan dulu yang terlebih dahulu bertanya tadi ya. Ini dari Ismu Winarno, Ustadz, dalam kondisi seperti sekarang ini, serangan COVID yang melumpuhkan semua sendi kehidupan, gerakan real apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat di semua kalangan untuk menyelamatkan kehidupannya? Mungkin ini strategi survive, Ustaz. Secara individu itu apa yang kemudian harus dilakukan dengan kondisi yang sangat luar biasa bahayanya ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ini dari Aji. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, adakah pengaruh suntikan dana yang dikumpulkan oleh organisasi dunia seperti G20 bagi ekonomi negara-negara terdampak? Kemudian yang kedua, ada fenomena munculnya mata uang digital Cina. Apakah pengaruhnya bagi ekonomi dunia, khususnya Cina? Gitu. Artinya mereka coba membuat mata uang baru, mungkin tadi seperti yang disampaikan Ustadz tadi ya, mungkin bagian dari strategi printing money. Ya, mungkin ini Ustadz 3 pertanyaan dulu, kalau misalnya ada waktu nanti kita coba bahas lagi pertanyaan berikutnya. Tafadhol Ustadz. Iya. Apa langkah konkret untuk menghadapi musibah yang berat ini? Langkah-langkah individual yang konkret. Menurut saya langkah-langkah konkret jangka pendek itu memang kita harus memperkuat ketahanan pangan. Yang paling penting itu. Kita harus memperkuat ketahanan pangan karena ini tidak jelas pandemi ini akan selesai kapan. Ada yang menghitung mungkin 3 bulan lagi, ada yang 6 bulan lagi, ada yang 1 tahun. Oleh karena itu, kalau kita ambil yang paling pahit itu 1 tahun, berarti kita harus punya ketahanan pangan sampai 1 tahun. Jadi semua memang harus, ya mohon maaf, harus siap-siap menyelamatkan diri. Yang paling penting, yang paling pokok itu kan memang ketahanan pangan. Itu berarti secara individual memang harus menyiapkan, kita harus melakukan stok terhadap pangan, ya apakah itu beras ataukah itu makanan pokok yang lain, tapi tidak ikhtikar ya, tidak menimbun ya. Ya hanya untuk persediaan keluarga kita sajalah. Ada yang mungkin 10 kilo itu bisa untuk 1 bulan kalau keluarga kecil, ya kalau 10 bulan kan paling hanya 100 kilo, hanya 1 kuintal, itu sudah aman, sudah cukup. Kemudian kalau mau ditambah ya untuk kepentingan-kepentingan yang lain, misalnya minyak goreng atau mungkin lauk-lauk, ikan asin yang tahan lama, ya itu silakan dipersiapkan. Itu memang bagi individu-individu yang hidup di perkotaan, yang paling mungkin hanya seperti itu. Kalau nggak punya uang ya tetap ya kita harus saling menolong, ya terus terang saja, ngomong aja utang gitu kepada mereka yang punya. Syukur-syukur diutangi nggak mau, karena apa? Mau diberi sedekah, ya alhamdulillah itu. Yang diutangi harus tahu diri. Nah, itu kepentingannya apa? Penyelamatan kekuatan di ketahanan pangan dulu. Nah, khususnya kalau ini secara lebih luas untuk rakyat ya, ini himbauan saya tentu saja kepada mereka yang memiliki lahan-lahan pertanian yang lumayan luas. Ini memang harus benar-benar serius mempersiapkan ketahanan pangannya dengan apa? Segera saja lahan-lahan itu jangan sampai ada yang menganggur, segera ditanami. Kita harus menanam jagung di kebun kita, ambil cangkulnya. Jadi kalau memang padi itu memang proses penanamannya agak kompleks, agak tidak mudah, maka harus ditempuh pertanian yang mudah, terutama yang bisa digunakan untuk substitusi beras. Jadi bisa diprioritaskan terutama menanam umbi-umbian. Apakah itu ketela pohon atau ubi-ubi jala dan sebagainya. Semua umbi-umbian ini memang harus diperbanyak. Untuk kepentingan apa? Ketahanan pangan tadi. Untuk jangka 3 bulan, 6 bulan. Nanti kalau beras itu sampai langka, tidak ada beras, ya alternatif terakhir kan berarti umbi-umbian itu bisa pengganti sebagai beras. Nah, ini memang berarti kita harus mengandalkan para petani harus diingatkan. Pengalaman krisis 98 dulu, ternyata yang masih bisa eksis, bisa benar-benar bertahan itu hanya orang-orang desa. Orang desa tidak terkena imbas jatuhnya nilai tukar rupiah. Kenapa? Mau nilai tukar rupiah mau
beberapa kenyataannya mereka juga nggak punya uang, sehingga apa? Andalannya itu adalah kembali kepada lahan mereka. Mungkin cukup hanya di pekarangan mereka, rata-rata pekarangannya luas, jangan sampai menganggur itu pekarangan. Pekarangan harus ditanami, harus harus benar-benar ditanami untuk kepentingan ketahanan pangan. Mungkin juga sayur-sayur itu juga mulai ditanam, diperbanyak. Bisa juga mungkin mereka yang punya uang bisa memberi bantuan untuk membeli bibit, ditanam sehingga semuanya bisa dimanfaatkan. Itu jangka pendek. Semua harus fokus kepada ketahanan pangan. Itu jangka pendek untuk penyelamatan itu harus seperti itu. Itu untuk yang pertama ya. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Yang kedua terkait suntikan dana dari G20 bagi negara-negara terdampak itu kira-kira ngaruh nggak? Yang keduanya itu kalau memang ada suntikan ya jelas ngaruh. Semuanya pasti berpengaruh. Dalam kondisi seperti ini yang diandalkan semua adalah utang. Jangankan negara kita rumah tangga juga yang kita harapkan kalau nggak sumbangan kan utang itu. Ya. Kalau ada utangan datang atau apalagi sumbangan, ya itu berkah tersendiri ya. Ya kalau kita di rumah terus nggak ada penghasilan apa-apa, harapannya apa? Apa suruh mati dalam keadaan duduk di depan online itu. Ya, kalau datang bantuan itu jelas menyelamatkan. Ya. Tapi sekali lagi, kalau itu skemanya dalam bentuk utang, yaitu pasti akan menyelamatkan jangka pendek. Tapi jangka panjang itu berbahaya. Berbahayanya bukan untuk kita yang sekarang, tapi untuk anak cucu kita. Coba bayangkan kalau kita itu 50 tahun, itu 2 generasi kan 50 tahun itu. Berarti itu nanti akan menanggung cucu kita. Dan itu bunga-berbunga tentu saja. Apalagi kalau utangnya itu dalam bentuk dolar. Wah ini mengerikan lagi gitu. Kalau sampai nanti rupiahnya jeblok. Misalnya kita dapat utang masih kursnya 15.000. Nanti kalau itu sudah berlipat-lipat. Jadi bunganya itu sudah tidak hanya persenan, tapi sudah berlipat ganda bahkan lebih. Apalagi nanti jebloknya lebih besar. Itu kalau utangnya dalam bentuk nilai mata uang asing lebih mengerikan lagi. Jadi dalam jangka pendek, insya Allah itu akan membantu. Tapi jangka panjang itu membahayakan. Kecuali kalau yang memberi utang itu mau menghalalkan. Udah nggak usah bayar. Itu beda, lain ceritanya. Yeah. Kalau memang pemerintah mau lobby kemudian dipulihkan ya. Yang nomor 3 apa tadi? Mata uang Cina ya? Iya, kalau Cina mata uang digital Cina. Betul, yang di backup oleh emas. Ini saya tidak bicara hilang. Karena tidak dalam Islam digital itu tidak diperbolehkan. Ya boleh uang kertas tapi di backup dengan emas, tapi uang kertasnya itu dalam bentuk fisik. Ada uangnya, bukan dalam bentuk digital. Penjelasannya umumi. Kalau nanti Cina mau menggunakan itu, berarti ini seperti rejim Bretton Woods. Dulu Amerika juga pernah seperti itu, namanya mata uang substitusi kan. Berarti ini sampai itu dicetak, di backup 100% oleh emas. Jadinya apa? Dulu dolarnya itu masih ditulisi. Misalnya $1, kita terima $1 ditulisi misalnya bisa ditukar dengan 1 gram emas institusi. Nah, seperti itu, kalau dalam kacamata ekonomi, insya Allah itu benar-benar bisa menstabilkan nilai tukar mata uang. Bisa menstabilkan uang. Kenapa? Karena itu menjadi alat tukar yang paling stabil. Kenapa? Berarti yang menerbitkan mata uang itu nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan main cetak mata uang sehingga tidak terkontrol, menimbulkan inflasi. Insya Allah, emas itu akan bisa mengendalikan. Emas itu akan bisa mengendalikan dirinya sendiri, sehingga insya Allah tidak akan terjadi inflasi. Semua yang disandarkan pada emas itu tetap nilainya. 1.400 tahun kalau kita cari hadis-hadis informasi tentang
harga komoditas, misalnya kambing itu harganya 1.400 tahun yang lalu itu 1 dinar. Sekarang itu 1 dinar. 1 dinar itu sekarang kira-kira mungkin 3 juta rupiah. 3 juta rupiah itu 1 ekor kambing. Zaman dulu 1 dinar juga 1 ekor kambing. Maknanya apa? Semua yang berbasis kepada emas itu stabil. Tapi jangan emas jangan diukur pakai rupiah ya atau dolar ya. Kayaknya naik turun. Sebenarnya yang naik turun itu mata uang kertasnya, bukan emasnya. Kalau ingin lihat emas itu stabil ya sandarannya kepada komoditas, misalnya pada ayam atau kepada kambing, unta dan sebagainya. Insya Allah stabil itu sepanjang zaman, sepanjang sejarah manusia. Karena memang emas itu diciptakan Allah sangat langka, sangat disukai semua manusia. Itu kan syarat-syarat uang yang ideal gitu. Nah, berarti apa? Kalau memang Cina seperti itu, ini hanya dalam sisi mata uangnya. Tapi kalau Cina pertumbuhannya itu juga jatuh, katanya sampai di titik -6, negatif 6 itu maknanya walaupun mata uangnya itu bagus, ya nggak ada manfaatnya. Manfaatnya hanya kestabilan nilai mata uang, tapi tetap ekonominya tetap jatuh. Kalau ekonomi jatuh itu maknanya apa? Ya kalau pakai ekonominya pakai kapitalis juga, karena Cina sudah kapitalis, maka berarti apa? Tidak ada pemasukan dari sektor pajak. Kalau ekonominya minus, pertumbuhannya minus, kan apa yang akan dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintahnya? Maka bisa ini ditutup-tutupi. Sebenarnya pertumbuhannya berapa, belum ada yang terus terang. Apakah 5%, apakah 2%, ataukah 0, apakah minusnya berapa, kita tidak tahu. Kalau sama juga kayak Cina, sampai negatif, itu maknanya tidak ada pertumbuhan, berarti apa? Nanti tidak ada pemasukan untuk sektor pajak. Dan itu akan membuat ekonominya jatuh. Cina juga akan jatuh walaupun mata uangnya di backup pakai emas. Itu hanya satu sisi saja, sisi moneter. Tapi dari sisi sektor real itu kan nggak ada maknanya kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi. Jadi ini musibah yang mengerikan memang, membuat ekonomi jatuh bareng-bareng. Begitu ya? Ya, baik Ustaz. Ini nyambung dengan pertanyaan Ipul Sanggala dari Kendari ini Ustaz. Terkait dinar. Ya. Apakah dinar juga punya teori kuantitas uang Ustaz? Ketika jumlah dinar yang beredar itu lebih tapi transaksinya tetap. Itu seperti apa teorinya? Dan apa pengendali inflasi? Kalau kapitalisme kan riba untuk mengendalikan inflasinya. Bagaimana dengan sistem ekonomi Islam? Apakah pernah terjadi inflasi juga ketika dinar dirham diterapkan, dan itu untuk mengendalikannya seperti apa, Ustaz? Mungkin itu, Ustaz. Iya. Apakah dinar dirham itu juga akan berlaku hukum kuantitas uang? Jawabnya juga akan berlaku. Itu sunatullah. Walaupun mata uangnya emas itu sama, hukumnya sama. Artinya menurut teori kuantitas, kalau jumlah dinar itu naik, itu pasti akan menimbulkan inflasi. Ya jelas, karena rumusnya kan tadi M sama dengan PT per V. Asumsinya apa? Kalau M-nya naik, tapi M-nya M dinar ya, kemudian transaksinya tetap, V-nya juga tetap, harga itu pasti naik. Nggak mungkin. Cuma masalahnya yang harus kita pahami, kalau mata uangnya emas, kemungkinan emas ditemukan dalam jumlah banyak itu sudah tidak sesuai sunatullah. Karena Allah menciptakan emas itu memang sedikit, rasionya itu selalu begitu. Waktu saya di Freeport dulu diundang untuk ngisi ceramah di sana itu kan tambang tembaga. Gunungnya itu gunung tembaga. Kalau itu ditambang, tembaganya itu ternyata mengandung emas dan mengandung perak. Rasionya itu selalu tetap. Misalnya 100% itu tembaga, ternyata mungkin peraknya 1%, emasnya 0,1%. Dan nggak bisa terbalik. Di seluruh dunia nggak ada yang namanya tambang emas itu 100%, kemudian tembaganya 1%, nggak pernah ada. Sunatullahnya, emas itu selalu kecil. Maka sunatullahnya, insya Allah, tidak pernah ada penambahan emas itu dalam jumlah besar yang mengguncangkan. Kalaupun ada perubahan-perubahan, sehingga harga itu naik turun, itu ya paling fluktuasinya kecil. Oleh karena itu, kalau pertanyaannya, apakah perlu ada pengendalian moneter di dalam mata uang dinar dan dirham? Jawabnya tidak perlu. Tidak perlu sama sekali ada otoritas moneter. Kenapa? Karena dinar dan dirham itu akan bisa mengendalikan dirinya sendiri.
akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri, bisa menjaga dirinya sendiri. Itu kehebatannya emas ya. Emas itu selalu bisa menjaga dirinya, nggak bisa menjaga diri itu Mbak ya. Mbak itu nggak bisa karena perempuan kan, bukan laki-laki. Dia bisa menjaga dirinya. Jadi tidak perlu ada otoritas moneter. Mau dijaga pakai apa? Emas itu suruh keluar sendiri, jalan-jalan sendiri nggak apa-apa. Sampai Amerika pun nggak apa-apa. Nilainya akan tetap untuk seluruh dunia, disukai manusia seluruh dunia, dan jumlahnya juga langka untuk seluruh dunia. Jumlahnya segitu-gitu aja gitu. Musuhnya itu cuma kalau ada yang menimbun emas banyak-banyak. Kayak di Bank Sentral Amerika kan, kalau emas ditimbun banyak-banyak, itu yang membuat keguncangan ekonomi. Makanya ada satu surat dalam Quran yang mengancam itu kalau sampai ada yang berani menimbun emas atau perak. Itu kan At-Taubah 34. Ayatnya kan walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau membelanjakan di jalan Allah, berilah kabar gembira dengan siksa yang sangat pedih. Enggak main-main kan? Kabar gembira dengan siksa yang sangat pedih. Karena apa? Karena menimbun emas. Jadi emas kalau ditimbun, padahal itu digunakan sebagai mata uang, wah itu jelas akan menimbulkan keguncangan ekonomi. Kalau tambahnya mata uang secara banyak itu nampaknya tidak sesuai sunnatullah. Tapi kalau menjadi langka itu mungkin. Kenapa? Karena buktinya ada ayat itu yang mengancam kalau ada yang menyembunyikan mata uang emas atau main-main akan disiksa dalam neraka. Ya, baik Ustaz. Silakan kalau Mas. Ya, ini ada pertanyaan langsung dari Mas Agung ya. Ini Mas Agung nih. Silakan Mas Agung, barangkali mau disampaikan langsung pertanyaannya. Kita unmute dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami di komunitas UMKM kebanyakan kan transaksinya menggunakan bank ya, transfer seperti itu. Bahkan seluruh dunia mungkin sudah pakai payment yang berbasis digital. Nah, itu kan salah satu jantungnya kapitalis. Nah, untuk kita di UMKM ini, untuk memulai langkah-langkah yang syar'i, kita perlu gimana, Ustaz? Opsinya selain bank gimana, Ustaz? Apakah emang harus face to face? Terus mata uangnya apakah emang harus uang yang ada atau gimana, Ustaz? Tadi kan Antum bilang bahwa untuk mata uang digital haram ya. Nah, mohon bantuan kami kan kalau bank itu kan jantungnya adalah kapitalitas jantungnya adalah bank, sedangkan darahnya adalah uang kan. Tapi kan saya butuh tempat penyimpanan dan butuh darahnya. Nah, kira-kira Islam itu darahnya apa ya, Ustaz ya? Waktu zaman dahulu, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali bisa langsung dijawab, Ustaz. Kalau saya jawab ujungnya, di buku saya sudah saya sampaikan, kalau Islam darahnya ya dinar dan dirham, atau mata uang emas dan perak. Tetapi kita harus paham bahwa hukum menggunakan mata uang itu memang dibedakan antara individu dan negara. Jadi kalau individu menggunakan mata uang kertas itu hukumnya boleh, hukumnya mubah, tidak dosa, karena dianggap itu keumuman dari mubadalah. Jadi dalilnya ya wa akhalallahu al-bai'a wa harrama riba. Al-bai'a itu maknanya umum, berlaku al-bai' itu maknanya adalah mubadalatu malin bimalin. Jadi itu adalah tukar menukar harta dengan harta. Itu secara umum begitu. Dan itu berlaku umum, tidak ada taksis yang tertentu. Oleh karena itu tukar menukar dengan apa saja itu boleh, termasuk tukar menukar barang dengan mata uang kertas. Tapi hukumnya itu berbeda dengan negara. Kalau negara itu hendak mencetak mata uang, itu hukumnya wajib menggunakan emas dan perak. Itu berlaku untuk negara, bukan untuk individu. Tidak boleh negara itu mencetak kertas. Boleh mencetak kertas asal kertas substitusi, yaitu mata uang kertas yang di-backup 100% oleh emas dan perak. Itu hukum untuk negara. Nah, oleh karena itu, kalau individu menggunakan mata uang kertas boleh enggak? Boleh. Kemudian menggunakan mata uang elektronik ya, bukan digital, mata uang elektronik, maknanya kan kita menggunakan kartu itu. Hukumnya apa? Boleh juga.
Nah, tadi saya tidak membahas di sini ya, berkaitan dengan uang digital itu. Nah, tadi saya mengatakan dilarang, itu kalau yang terjadi itu, kalau terjadi transaksi SORF ya, atau transaksi antar barang ribawi ketemu barang ribawi. Itu memang harus yadan biyadin. Jadi kan ayatnya itu kan azhabu bizahabi dan seterusnya. Itu ketentuannya kan mislan bimislin, sawaan bisawain, kemudian yadan biyadin. Itu kalau sejenis. Kalau tidak sejenis kan ayatnya faidah talafat hadihi asnafu fabai'u kaifasitum izakana yadan biyadin. Kalau tidak sejenis itu maknanya ribawi ketemu ribawi. Barang ribawi ketemu barang ribawi. Misalnya beli kurma, membelinya pakai uang kertas itu barang ribawi. Kemudian kurma itu juga barang ribawi. Nah itu harus yadan biyadin. Berarti secara online tidak boleh, di kredit juga nggak boleh. Jadi kredit kurma itu nggak boleh, atau membeli kurma secara online nggak boleh, harus yadan biyadin. Kebolehannya hanya kalau memang ada 3 pengecualian itu. Salah satunya harus saling percaya. Kalau sudah saling percaya, sudah saling langganan, itu boleh secara online, boleh juga di kredit. Nah itu kalau barang ribawi dalam mata uang tadi, kalau itu barang uangnya itu digital, nanti kalau ketemu mata uang itu sudah nggak boleh. Digital itu nggak mungkin keluar fisiknya. Berarti selamanya itu menjadi tidak bisa dilakukan SORF mata uang itu, atau digunakan untuk membawa sampai itu membeli kurma juga nggak boleh. Mungkin bisa yadan biyadin. Yadan biyadin itu fisiknya harus muncul, fisiknya diserahkan, yang satu menyerahkan fisik juga. Dan intinya apa? Yadan biyadin itu harus dalam satu majelis akad. Harus dihadirkan. Kita beli emasnya itu bisa diserahkan di majelis akad, tapi kemudian uangnya ditransfer aja sudah nggak bisa. Itu berarti tidak masuk kategori yadan biyadin. Oleh karena itu, bagi pelaku UMKM tadi, selama menggunakan itu masih boleh, selama yang kita beli itu memang barang-barang yang non-ribawi, bukan barang ribawi. Itu masih bisa. Tapi kalau nanti ketemu barang ribawi harus hati-hati. Jadi penggunaan transfer atau penggunaan uang elektronik masih bisa, selama itu tidak ketemu dengan sesama barang ribawi. Allah. Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah ini mungkin pertanyaan terakhir, karena 5 menit terakhir kita masuk ke 17.30. Sebentar lagi buka puasa untuk zona bagian barat. Ini pertanyaannya menarik Ustaz, terkait perubahan sistem. Nah, perubahan sistem ekonomi ke sistem syar'i itu cukup menarik. Apakah kemungkinan kondisi saat ini di mana negara sudah terjebak hutang sampai anak cucu, di sisi lain negara-negara Islam dirasa tidak kompak, menurut Ustadz, bagaimana caranya atau roadmap-nya untuk mengubah sistem tersebut, Ustadz? Ini dari Bapak Siswo Suharjo, ya, Mas Siswo Suharjo. Ya. Biar istilah-istilah ekonomi, jadi kita panggilnya Mas aja, Ustaz. Dari Mas Siswo Suharjo, tadi begitu Ustaz, terkait perubahan sistem ekonomi, ya. Apakah sangat memungkinkan atau seperti apa gitu? Menurut Ustaz bagaimana? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Mas Siswo Suharjo. Bukan Mbak ya, kalau Mbak itu harus dijaga. Jadi kalau perubahan sistem itu bisa enggak ya, sangat bisa. Perubahan sistem itu kan tinggal kemauan, mau atau tidak. Kalau mau tinggal diumumkan. Nah, ini akan kita ganti sistem ekonominya dari kapitalis menjadi Islam. Ini sudah selesai gitu. Hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dan lain-lain enggak ada ya. Akan diselenggarakan dengan cara yang tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi tinggal diumumkan kalau ada perubahan, nanti berikutnya kan mengikuti sistemnya. Itu kalau perubahan itu ya sederhana seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya terus kalau berubah nanti tanggungan sebelumnya bagaimana? Nah, kalau mengikut peraturan internasional, kalau perubahan itu perubahan yang sifatnya rezim saja, perubahan rezim itu maknanya adalah
pergantian dari satu pemimpin menjadi pemimpin lain. Misalnya pergantian rezim itu dari Pak SBY ke Pak Jokowi, itu namanya pergantian rezim. Menurut hukum internasional, kalau yang terjadi itu hanya perubahan rezim atau pergantian rezim, maka rezim berikutnya tetap menanggung utang rezim sebelumnya. Apapun sampai anak cucunya juga akan menanggung terus, 50 tahun juga akan menanggung. Kalau itu hanya perubahan rezim. Tapi menurut hukum internasional, kalau yang berubah itu sistemnya, yang berubah itu sistem ekonominya, maka sistem ekonomi yang baru itu tidak menanggung rezim utang-utang rezim yang lama. Nah, yang dulu pernah terjadi di Iran, Iran dulu utangnya banyak, tapi kemudian ketika berganti dengan Islam, kemudian sistem yang baru ini di Iran tidak menanggung sama sekali utang-utang rezim lama, sehingga nol, utangnya nol, dan kebetulan Iran juga bertahan dengan sistem ekonomi yang tidak mau menambah utang lagi. Insya Allah ini mungkin Iran masih bertahan dengan utang yang nol, kan. Kalau sistem ekonominya berganti, maka utang lama ya sudah dianggap sudah terhapus dan tidak akan ditagih. Kenapa? Karena sudah nggak usah berpikir lagi. Mereka juga sudah memaklumi, dan sistem yang baru tidak bertanggung jawab dengan sistem yang lama. Allah alam. Ya, baik Ustadz. Waktu sudah menunjukkan 17.29 dan alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab. Barangkali ada closing statement Ustadz untuk pesan-pesan atau nasihat untuk kami yang sedang mencoba menjadi analis-analis ekonomi Islam dan berharap bisa ada bimbingan secara langsung Ustadz dari Ustadz. Makanya kemudian ini forum ini untuk sementara terbatas dulu, nanti ke depannya kita akan buka atau publish lebih luas insya Allah. Mungkin Ustadz barangkali ada nasihat untuk kami semua di sini Ustadz. Ya. Musibah demi musibah itu akan terjadi terus, dan itu sudah dinas oleh Allah SWT. Pas saya sebut. Jadi yang biasa kita pakai, kita andalkan kan surat apa itu lupa. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Ini kalau dalam khutbah Jumat biasanya paling sering saya sampaikan. Zuharul fasadu fil bari wal bahri, telah nampak kerusakan di darat dan di laut, bima kasabat aydin nas, yang disebabkan oleh ulah tangan manusia, disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh manusia. Liyuziqahum ba'dal ladzi amilu. Kalau kesalahan itu dibuat oleh tangan manusia, maka Allah akan membiarkan kerusakan itu terjadi. Supaya apa? Supaya Allah merasakan akibat perbuatannya itu. Kenapa Allah membiarkan itu terjadi dan Allah nggak mau menolong? Kenapa? Ujungnya adalah la'allahum yarji'un, agar mereka semua sadar untuk kembali ke jalan yang benar. Kalau manusia nggak sadar-sadar juga, nanti musibah demi musibah atau fasad demi fasad itu akan terjadi terus. Dan perubahan itu juga tidak akan terjadi, kecuali perubahan itu harus ada yang mengemban. Perubahan itu harus ada yang, dan itu yang dituntut oleh Allah. Kalau perubahan kepada Islam tidak bangkit lagi, nggak tahu yang mati siapa. Jangan-jangan yang mati orang Islam kebanyakan. Kecuali kalau ada yang mengemban perubahan. Nah, untuk mengemban perubahan itu tidak mudah. Dibutuhkan generasi yang bisa mengemban perubahan, yang paham terhadap Islam. Oleh karena itu, yang paling dibutuhkan itu adalah mengemban dakwah yang paham terhadap Islam, terutama terhadap sistem Islam. Dalam hal ini kita bicarakan kan sistem ekonomi Islam. Kalau banyak yang bisa ngomong bagaimana hebatnya sistem ekonomi Islam, dan syukur jauh lebih hebat dari saya yang bisa menyampaikan kepada umat itu akan sadar, dan umat sendiri yang nanti akan menuntut perubahan ke arah Islam. Itu tentu saja yang diharapkan oleh kita semua, dan terutama itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti itu maknanya insya Allah Allah akan membantu perubahan itu. Kalau memang sudah ada yang bergerak. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Semoga Allah membantu kalau kita ada kesadaran untuk berubah. Yang kita harapkan memang nasrullah. Semoga kita mendalam, kemudian kita dakwah tapi
dakwah untuk perubahan. Terima kasih. Cukup sekian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustadz. Bagi kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat, mas-mas yang ingin selalu membersamai Ustadz, kebetulan Ustadz ini lagi ada program, ya, program kuliah via WhatsApp. Ini kami tampilkan, bisa dicatat websitenya di www.dwicondrotriono.com/kulwa. Ya, insya Allah dimulai besok, ya. Bagi yang mau mendaftar bisa langsung masuk ke website tersebut, ya, di www.dwicondrotriono.com. Insya Allah nanti setiap hari dalam dua pekan ke depan itu kemudian nanti akan ada bimbingan bagaimana kemudian membangun bisnis yang Islami atau persoalan-persoalan muamalah Islami lainnya. Insya Allah kemudian beliau akan membimbing secara langsung. Ya, kemudian buku-buku beliau juga banyak, ya. Tadi salah satunya sudah disebutkan. Yang pertama itu ada, kalau misalnya pengen menjadi pendakwa yang bisa istilahnya berpengaruh di tengah masyarakat, ada namanya Retorika Mengguncang Dunia. Kemudian dari sisi ekonomi ada Ekonomi Mazhab Hamfara. Kemudian itu ada 2 jilid, ya. Dan yang terbaru kemarin ada membangun bisnis syariah. Jadi itu panduan-panduan bagaimana kemudian kita selalu membiasakan diri, ya, agar mengamalkan ekonomi syariah, agar tidak hanya sekedar menjadi teori. Artinya sejak sekarang kita latihan, sejak sekarang kita praktik, baik itu dari pebisnis, baik itu dari analis, baik itu dari akademisi maupun dari yang lainnya. Itu kemudian bagaimana kita membiasakan diri. Artinya ketika kita fokus di bidang ekonomi, maka kita membersamai dengan ahlinya gitu. Salah satunya adalah guru kita Al-Ustadz Dwi Condro Triono. Ya, ini ada jadwalnya di sini, pendaftaran batch 1-nya itu 6 sampai 26 April, ya. Itu kemudian dimulainya besok, nanti diisi aja formulirnya, insya Allah nanti akan dilayani oleh adminnya. Mungkin seperti itu. Alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu, ya. Ini di jam 17.34, ya. Sebentar lagi buka untuk daerah zona Indonesia Barat. Insya Allah kita coba sedang mengatur waktu lagi. Semoga kita bisa dipertemukan lagi dengan guru kita, Ustadz Dwi Condro Triono, dalam kesempatan lain dengan tema yang lebih menarik. Mungkin fokus solusi ekonomi Islamnya seperti apa, dan seterusnya. Nanti kita coba sesuaikan jadwal, karena tadi, ya, beliau sangat sibuk. Hari ini aja ini katanya beliau mengisi yang keempat kalinya, ya, dari subuh, siang, kemudian dan sekarang. Untuk kemudian yang siang itu bisa subscribe juga, ya, YouTube beliau, namanya Dwi Condro Triono, bisa di-subscribe dan nanti akan mendapatkan kajian-kajian terbaru di sana. Kemudian ada juga IG-nya, ya, namanya juga sama, ya, namanya Ustadz, ya, gitu. Masa nama orang lain, ya. Namanya Ustadz Dwi Condro, begitu juga di Facebook juga ada, insya Allah. Jadi jika ingin kemudian kita mendapatkan berkah ilmu dari guru kita, maka semua akses yang kemudian memungkinkan untuk kita bisa lebih dekat dengan beliau, kalau bisa kita ikuti, ya, dari sosmednya, buku-bukunya, kemudian dari kuliahnya sehari-hari, insya Allah ilmu kita semakin berkah. Oke, sekali lagi kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz, ya. Terima kasih juga kepada mas-mas yang masih menyimak sampai sekarang, ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah, kemudian kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi bekal untuk kemudian kita berjuang mengembalikan peradaban agung, ya, peradaban emas Islam sebagaimana yang dulu pernah mendominasi dunia, yaitu peradaban Islam, ya, khilafah Islamiyah. Dari kami penyelenggara mohon maaf sekali jika banyak kekurangan, gangguan-gangguan teknis dan lain-lain. Insya Allah kedepannya kami akan selalu evaluasi agar lebih baik lagi. Ya, terima kasih atas perhatian semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada guru kita, Ustadz. Ya, terima kasih banyak. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai. Alhamdulillah. Terima kasih.